Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Bertemu kembali bersama saya Rizka Putri. Facebook akan semakin sulit digunakan kelompok-kelompok radikal untuk menyebarkan permusuhan dan kebencian di Indonesia. Facebook sudah menetapkan bahwa organisasi seperti Front Pembela Islam atau Forum Umat Islam dilarang memiliki akun Facebook. Hal yang sama diberlakukan juga untuk Rizik Syihab, Munarman, dan juga Ketua FPI baru, Sobri Lubis. Mereka semua dan para pendukungnya dilarang menggunakan FB untuk berkampanye. Ini terungkap melalui sebuah artikel panjang di media online The Intercept pertengahan Oktober ini. Menurut artikel tersebut, FB memiliki daftar sekitar 4.000 nama tokoh dan organisasi berbahaya di dunia yang mereka blacklist. Nama-nama itu masuk dalam 4 kategori teror, kriminal, penyebaran kebencian, dan gerakan bersenjata. Hampir semua nama tokoh dan organisasi Indonesia dinyatakan terlarang karena menyebarkan kebencian. Misalnya saja, selain FPI ada Mujahidah, Pembela Islam, Front Umat Islam, Front Jihad Islam, Front Mahasiswa Islam, Front Santri Islam. Laskar Pembela Islam, Majelis Rasulullah, Mujahidah Pembela Islam, begitu juga selain Rizik, Munarman, dan Sobri, ada juga Habib Al-Alatas, FPI, Habib Bahar bin Smith, Majelis Pembela Rasulullah, Habib Muhammad Hanif Al-Alatas, Front Santri Indonesia, Jafar Siddiq FPI, dan Muhammad Al-Khotot, Forum Umat Islam. Sedangkan dalam kategori terorisme, hanya ada satu nama organisasi di Indonesia yang masuk dalam blacklist, yaitu Khandak Media yang berafiliasi dengan Komando Pusat Al-Qaeda. Pertanyaannya, apakah pemblokiran semacam ini adalah sesuatu yang dapat dibenarkan? Apakah pemblokiran ini bisa dilihat sebagai ancaman bagi kebebasan berpendapat dan demokrasi? Reaksi memang sudah bermunculan. Misalnya saja, mantan juru bicara FPI yang sekarang menjabat Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif, menuduh pelarangan ini terjadi karena campur tangan pemerintah. Melalui media, Slamet menduga pengelola FB sebenarnya tidak tahu mengapa harus memasukkan Rizik dan FPI dalam kategori penyebaran kebencian. FB melakukan itu karena dibisiki rezim pemerintah. Ini semua, kata Slamet, menunjukkan kekacauan demokrasi di Indonesia. Berbahaya kalau perbedaan pandangan dan pendapat saja dianggap berbahaya, ujar Slamet. Tuduhan bahwa pemerintah melakukan pembungkaman kemudian dikait-kaitkan dengan berita lain tentang penghapusan konten di Google. Dalam laporan terbaru Google, terungkap bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang paling banyak meminta penghapusan konten di Google. Dalam laporan periode Januari sampai Juni 2021, terungkap Indonesia menempati urutan pertama negara meminta penghapusan konten dari semua produk Google, baik YouTube, Google Search, hingga Blogger. Sesudah Indonesia ada Rusia, Kazakhstan, Pakistan, Korea Selatan, India, Vietnam, Amerika Serikat, Turki, dan Brasil. Yang mengajukan permintaan penghapusan bukan hanya pemerintah, namun juga misalnya pengadilan ataupun penegak hukum. Dan sebenarnya jenis konten yang diminta untuk dihapus bukanlah soal politik, tapi ujaran kebencian, pornografi,
hoax terkait kesehatan, situs judi, dan lain sebagainya. Namun tetap saja, karena disebut bahwa pemerintah Indonesia sering meminta Google melakukan penghapusan konten, ini digunakan sebagai bukti bahwa pemerintah Indonesia membungkam kebebasan. Saya sendiri memiliki pendapat yang berbeda. Saya setuju dengan kebebasan berbicara. Namun, kebebasan berbicara tidak sama dengan kebebasan tanpa batas. Apa yang dilakukan Facebook dan Google serta pemerintah Indonesia sangat bisa dibenarkan dalam demokrasi. Kita semua tentu tahu bahwa internet adalah sebuah kekuatan demokrasi yang luar biasa. Facebook adalah contoh terbaiknya. Kita bicara soal FB saja, karena ini adalah platform media sosial dengan jumlah pengguna terbesar di dunia. FB adalah media yang menyediakan ruang yang sangat luas bagi setiap warga internet untuk bicara. FB tidak memproduksi isi, mereka hanyalah media pengantar. Yang membuat konten adalah kita, para netizen. Tidak pernah ada dalam sejarah sebelumnya hadir sebuah media yang memfasilitasi warga untuk bicara pada begitu banyak warga di seluruh dunia. Namun kita semua juga tahu bahwa kebebasan itu sudah disalahgunakan. Ada kelompok-kelompok netizen yang menggunakan kedua media itu untuk menyiarkan hal-hal yang justru membahayakan demokrasi. Dulu Facebook bersikap lebih longgar. Sejak lama mereka memiliki standar komunitas, tapi isinya tidak ketat. Yang dulu dilarang umumnya adalah pornografi dan muatan yang penuh kekerasan, sadis, menjijikan, dan semacamnya. Namun seiring perkembangan waktu, FB ternyata semakin banyak digunakan untuk tujuan-tujuan politik yang memecah belah masyarakat. Bahkan digunakan untuk keperluan terorisme. Facebook dituduh membiarkan materi-materi hoax dan rasis yang membela masyarakat Amerika Serikat beredar di platform mereka pada Pilpres 2016 dan Pilpres 2020. Facebook juga dituduh membiarkan media mereka digunakan oleh kelompok-kelompok radikal di Myanmar yang berujung pada pembantaian masyarakat sipil di sana. Di Indonesia, pemerintah dan masyarakat juga terganggu dengan akun-akun yang menyebarkan kebencian atas nama agama, SARA, dan juga pornografi dan perjudian. Dengan latar belakang itulah, FB sebagai platform media sosial terbesar di dunia kini dituntut untuk bersikap lebih bertanggung jawab. FB dituntut untuk bukan hanya memperoleh keuntungan dari konten-konten yang diposting para netizen. FB juga dituntut untuk turut mengawasi apakah konten tersebut berbahaya atau tidak bagi masyarakat. Pada Pilpres AS terakhir, Facebook bahkan menurunkan akun Donald Trump karena sang mantan presiden dianggap sangat sering menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. FB juga terdiri dari lebih dari 350 spesialis yang memusatkan perhatian pada bahaya konten pada masyarakat. Saat ini, FB sudah memblokir ribuan organisasi di seluruh dunia. FB juga tidak menyamakan begitu saja semua ancaman. Misalnya terhadap kelompok terorisme dan kriminal, perlakuannya sangat tegas. Tidak boleh ada tokoh dan organisasi yang terkait terorisme memiliki akun Facebook. Semua warga netizen juga tidak boleh memposting sesuatu yang terkait dengan organisasi atau tokoh teror itu. Kemudian di lapis kedua, ada kategori kelompok yang menggunakan kekerasan. Mereka tidak boleh punya akun Facebook dan netizen tidak boleh memposting dukungan terhadap mereka. Sedangkan untuk kelompok ketiga, yakni kelompok yang menyebarkan kebencian seperti FPI, perlakuannya lain lagi.
Kelompok-kelompok tersebut tidak boleh memiliki akun, namun netizen boleh membicarakan mereka. Dengan demikian, nampaknya apa yang dilakukan Facebook, YouTube, dan pemerintah Indonesia sangat dapat dibenarkan dalam demokrasi. Pemblokiran akun-akun yang membahayakan masyarakat juga dilakukan di banyak negara demokratis, termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, Eropa Barat, dan lain-lain. Yang dilarang di Indonesia bukanlah sembarang konten dan jelas bukan konten yang mengkritik pemerintah. Tuduhan bahwa FB tidak tahu apa isi konten akun-akun radikal itu juga mengada-ngada. FB adalah perusahaan besar, berskala global, dan memiliki ratusan spesialis. Ketika mereka memutuskan untuk melarang akun tertentu, itu dilakukan setelah proses yang panjang. Sistem pengawasan di Facebook tentu belum sempurna, kelemahan pasti ada. Tapi pengendalian konten di Facebook adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam demokrasi ini. Saya, Rizka Putri, undur diri.